Guys, hari ini masih lagi berita militer yang berlaku di Indonesia. Dimana kalau kita tengok hari ini masih lagi cerita yang berlaku di Natuna. Dimana kalau kita tengok judul video yang akan di reaction pada hari ini, lagi-lagi ribuan kapal perang China serbu tambang migas Indonesia di Natuna, guys. Hello guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel, guys. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Yang baru saja masuk ke channel YouTube aku, jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Kepada subscriber di luar sana, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa hadir di ruangan komentar di bawah, aku mengucapkan ribuan terima kasih, guys. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu membalas jasa kalian semua. Dan aku hanya mampu untuk mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Update Pertahanan. Dimana kalau kita tengok judul video dia, lagi-lagi ribuan kapal perang China serbu tambang migas Indonesia di Natuna. Tidak habis-habis lah kerja China. Dimana kalau kita tengok durasi video ini dalam 8 minit apa-apa pun, jom kita tonton dulu video ini untuk kita mengetahui apa sebenarnya kerja China di Natuna nih, guys. Jom. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia Update Pertahanan untuk dapat menonton video ini sampai habis, agar dapat memahami isi beritanya. Dilansir dari laman berita resmi CNBC Indonesia, Badan Keamanan Laut Bakamla Republik Indonesia menyebut bahwa ada ribuan kapal milik Vietnam dan Cina masuk ke perairan Natuna, dekat Laut Cina Selatan. Kapal-kapal itu pun dianggap mengganggu aktivitas pertambangan kapal nasional. Seperti diketahui, Indonesia juga memiliki sejumlah aktivitas di perairan Natuna ini, salah satunya yaitu kegiatan strategis di sektor minyak dan gas bumi migas. Namun siapa sangka, selain penyerbuan ribuan kapal Cina ke tambang gas berakhir seperti ini. Bagaimana kelanjutan beritanya, mari kita kupas lebih lanjut. Berdasarkan data dari Satuan Kerja, Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas, setidaknya hingga 2021 tercatat ada 9 blok migas di perairan Natuna yang tengah dikembangkan. Dari 9 blok migas tersebut, 3 blok masih dalam fase eksplorasi dan 6 blok sudah tahap eksploitasi. Namun dari 6 blok tahap eksploitasi, 4 blok sudah berproduksi dan 2 blok masih dalam tahap pengembangan. Sebelumnya, Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut Laksda S. Irawan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi Dewan Perwakilan Rakyat DPR di Kompleks Parlemen mengatakan, bahwa ada ribuan kapal milik Vietnam dan Cina yang masuk perairan Natuna, dekat Laut Cina Selatan. Kapal-kapal tersebut dianggap mengganggu aktivitas pertambangan kapal nasional. Kalau kita lihat di pantauan radar atau pantauan dari Puskodal kami, sampai saat ini di daerah overlapping itu masih ada 1-6 kapal-kapal Vietnam, pantauan radar, termasuk kapal-kapal Coast Guard Cina, kata Irawan. Begitu dilihat kasat mata ataupun langsung pengamatan udara, itu bahkan sampai ratusan, mungkin ribuan kapal yang ada di sana, imbuhnya. Di kesempatan yang sama, Irawan juga menyebut ada ratusan atau ribuan kapal Cina dan Vietnam yang memasuki perairan Indonesia di Natuna Utara. Kapal-kapal tersebut tidak terdeteksi radar. Namun kemudian, Kepala Bagian Humas dan Protokol Badan Keamanan Laut, Bakamla, Kolonel Wisnu Pramandita menjelaskan soal kondisi di Laut Natuna Utara LNU yang dihuni ribuan kapal asing,
terutama kapal Cina dan Vietnam. Wisnu menjelaskan bahwa kata ribuan yang disampaikan oleh Sestama Bakamla Laksda TNI S. Irawan itu bermakna umum, tidak dalam waktu yang berdekatan dan juga mencakup Laut Cina Selatan. Laut Natuna Utara kan berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, ujar Wisnu, seperti dikutip dari keterangan resmi Bakamla. Perairan Natuna berbatasan dengan Laut Cina Selatan yang menjadi rebutan banyak negara, terutama Cina. Tak ayal bila kawasan ini sering dinodai konflik pelanggaran perbatasan wilayah dengan warawirinya sejumlah kapal asing, seperti Cina dan Vietnam. Serbuan kapal-kapal asing tersebut patut diwaspadai mengingat Indonesia juga memiliki harta karun di bawah permukaan Laut Natuna ini. Salah satu harta karun di perairan Natuna ini yaitu cadangan hidrokarbon raksasa mencapai 222 triliun kaki kubik TCF di Blok East Natuna. Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia Hadi Ismoyo, sempat mengatakan kepada CNBC Indonesia bahwa potensi besar gas di Blok East Natuna ini bahkan telah ditemukan sejak 47 tahun lalu, tapi sayangnya hingga saat ini belum juga bisa dieksploitasi. Dia mengakui, potensi migas di Laut Cina Selatan ini sangat besar, sehingga menjadi rebutan banyak pihak. Indonesia juga telah memproduksi migas dari blok migas di kawasan Natuna Barat sejak 1990-an yang kemudian gasnya diekspor ke Singapura. Menurutnya, aktivitas pengeboran di daerah Natuna ini, terlebih berbatasan dengan Laut Cina Selatan menjadi sangat penting untuk segera dilakukan. Bila ada kegiatan pertambangan seperti ini, maka menurutnya tidak akan mudah diklaim oleh negara lain bahwa kawasan tersebut merupakan milik mereka. Sementara itu, Cina pada 2020 lalu dikabarkan telah menemukan ladang minyak dengan potensi 200 juta ton minyak dan 300 miliar ton gas di selatan Pulau Hainan, Laut Cina Selatan. Cina juga disebut sudah menyelesaikan pembangunan platform penyimpanan storage di sana yang mampu menampung 53.000 ton migas. Julius Wiratno, Deputi Operasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas, mengatakan produksi minyak di perairan Natuna hingga 15 September 2021 tercatat sebesar 17.449 barel per hari dan produksi gas sebesar 394 juta standar kaki kubik per hari MMSCFD. Adapun produksi tersebut berasal dari 3 kontraktor kontrak kerja sama KKKS atau produsen migas di lepas pantai offshore Natuna, antara lain Medco ENP Natuna, Premier Oil, dan Star Energy. Produksi minyak dan gas dari area Natuna berasal dari 3 KKKS offshore yaitu Medco EP Natuna, Premier Oil dan Star Energy dengan rata-rata produksi dari ketiga KKKS tersebut sampai dengan 15 September 2021. Minyak sebesar 17.449 BOPD barel per hari dan gas sebesar 394 MMSCFD, paparnya kepada CNBC Indonesia. Guys, kalau kita tengok judul video hari ini, lagi-lagi ribuan kapal perang China serbu tambang migas di Indonesia di Natuna.
Memang betul lah guys. Dimana kalau kita tengok video sebentar tadi, Kepala Bekamlah di Indonesia sendiri mengakui bahawa boleh dikatakan ratusan kapal daripada China dan juga Vietnam sedang berlegar-legar di Laut Cina Selatan. Dimana kalau kita tengok yang dikatakan oleh admin ada Natuna Utara di dekat dengan Laut Cina Selatan. Dimana kalau kita tengok sebenarnya itu ada satu laluan international yang masih lagi di antara kawasan Indonesia, dan di sanalah sebenarnya tertumpu sebenarnya pusat migas di Indonesia. Mana kalau kita tengok data statistik migas di Indonesia, di mana migas memang tertumpu di kawasan Natuna Utara. Dan kalau kita tengok kawasan itulah sebenarnya yang menjadi perebutan. Sebenarnya di Laut Cina Selatan itu adalah sebenarnya tumpuan migas yang boleh dikatakan yang terbesar, di mana dikatakan 1 tahun untuk penghasilan migas di Natuna Utara memang cukup banyak guys. Dan kalau kita tengok sekarang ni pun Indonesia sedang memproduksikan migas di kawasan Natuna Utara. Jadi persoalan dia sekarang, kenapa terdapat ratusan kapal daripada China maupun daripada Vietnam yang berlegar-legar di kawasan Indonesia. Daripada China, daripada Vietnam memang sedia maklum bahawa itu merupakan di antara kawasan Indonesia yang memang tidak boleh dimasuki oleh mana-mana kapal di luar daripada Indonesia. Kepala Bekamlah sendiri telah memberitahu bahawa kapal-kapal di sana tidak dapat dikesan melalui radar, dan apabila dibuat rondaan barulah didapati rupanya di sana terdapat banyak ratusan ribuan kapal daripada Coast Guard China, daripada Vietnam sendiri yang sedang berlayar-layar di sana. Tidak tahulah sama ada mereka ini ingin mencari ikan, ingin mencari lokasi minyak, ataupun ada niat lain. Dan rasanya sekarang ni pihak TNI di Indonesia sudah tiba masanya untuk memerlukan satu jet tempur untuk digunakan untuk menjaga kawasan yang begitu luas sekali guys. Kementerian Pertahanan di Indonesia pun sedia maklum bahawa sekarang ni sebenarnya yang saat-saat yang sangat memerlukan satu alutsista yang boleh dikatakan yang memang cukup power seperti Su-35, seperti F-15, dan juga jet-jet tempur yang lebih power untuk menjadi sebagai alutsista untuk menjaga kedaulatan Indonesia di pesisiran pantai di Indonesia, khususnya di kawasan Natuna. Tak kisahlah di kawasan Natuna Utara, Selatan ataupun di Laut Cina Selatan yang memang kepunyaan Indonesia sendiri. Jadi guys, apa pendapat kalian semua? Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Yang menonton video aku dari mula sehinggalah selesai, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Tapi yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Oke guys, akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.